Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Indah Aulia. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Database Management System yang diberikan oleh dosen saya, Ibu Novika. Baiklah, pertama itu desain database. Desain database adalah proses menghasilkan detail rinci model data dari basis data dengan tujuan untuk menentukan data-data yang dibutuhkan dalam sistem sehingga informasi yang dihasilkan dapat terpenuhi dengan baik. Nah, alasan desain database itu untuk menghindari pengulangan data atau dia datanya udah ada gitu, terus diulangi lagi dengan data yang sama. Nah, ini gunanya desain database itu untuk menghindarinya gitu. Proses desain database ada 6, yaitu analisis, persyaratan. Nah, ini wajib mengetahui dan memahami apa yang diinginkan user. Lalu, kemudian desain database konseptual, yaitu informasi yang ada pada kita saat analisis persyaratan digunakan untuk mengembangkan deskripsi data tingkat tinggi yang wajib disimpan dalam database. Nah, yang ketiga yaitu database logika. Kita harus mengubah konsep desainnya atau model ER-nya menjadi sebuah skema dan skema database relasional dari DBMS yang dipilih. Lalu perbaikan skema yaitu menganalisis kumpulan relasi dalam skema database relasional untuk mengatasi masalah yang ada. Lalu desain database fisik yaitu memperhitungkan bobot kerja umum dan memperbaiki desain database agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan keinginan. Lalu yang keenam, desain aplikasi dan keamanan. Semua aplikasi atau perangkat lunak yang menyangkut sebuah DBMS harus memperhitungkan aspek aplikasi di luar database tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ERD atau Entity Relationship Diagram, yaitu menjelaskan hubungan antara objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi dan fungsi untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data. Dan untuk menggambarkannya itu dapat digunakan dengan notasi, simbol, bagan, dan lain sebagainya. Komponen penyusun ERD ini terdiri dari entitas yang disimbolkan dengan persegi panjang dan mempunyai nama entitas, lalu atribut dengan simbol elis atau lingkaran agak lonjong, relasi dan simbol belah ketupat, dan punya isi kata kerja yaitu one to one, one to many, dan many to many. Lalu derajat relasi atau kardinalitas, dan terakhir garis asosiasi atau garis penghubung. Nah, langkah-langkah membuat diagram ER yaitu pertama tentukan entitasnya, lalu tentukan atributnya, kemudian kita tentukan atribut kuncinya atau primary key-nya, lalu buat derajat relasinya, dan lengkapi entitas dan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Nah, pengertian entitas yaitu sesuatu yang dapat digambarkan oleh data yang mewakili sesuatu yang nyata serta dapat dibedakan oleh sesuatu yang lain. Nah, maksudnya itu dia di sini tuh unik gitu entitasnya. Dia itu identifikasinya secara unik gitu. Lalu contohnya itu entitas mahasiswa dan entitas dosen. Dan entitas ini memiliki peranan penting dalam sistem basis data, karena jika tidak ada sekumpulan entitas, maka sistem basis data itu tidak terbentuk. Tuh. Nah, selanjutnya atribut dan set entitas. Atribut adalah karakteristik dari entitas atau hubungan yang menyediakan penjelasan detail tentang entitas atau hubungan tersebut. Nah, jenis-jenisnya itu ada atribut key yang digunakan untuk menentukan entitas yang unik. Itulah tadi dia primary key. Lalu atribut sederhana atau simple yang bernilai tunggal, atribut value yang memiliki beberapa nilai untuk setiap entitas instan, atribut komposit yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil yang memiliki arti tertentu, dan atribut derivatif yang dihasilkan dari atribut yang lain. Pengertian set entitas yaitu sekelompok entitas yang sejenis dan berada dalam lingkup yang sama. Set entitas menunjukkan pada rumpun famili dari individu tersebut. Nah, set entitas ini terbagi menjadi dua, yaitu strong entity atau entitas yang kuat dan weak entity atau entitas yang lemah. Entitas yang kuat itu
dia entitas yang mandiri dan keberadaannya itu tidak bergantung pada keberadaan entitas yang lainnya. Sedangkan weak entity itu dia bergantungan dengan entitas yang lainnya. Set entitas dapat berupa objek secara fisik dan objek secara konsep. Lalu di sini ada hubungan dan set hubungan. Hubungan merupakan representasi hubungan antara satu entitas dengan entitas lain. Derajat relasinya atau kardinalitas menjelaskan jumlah maksimum hubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya, yaitu sebagai berikut. One to one, setiap anggota entitas A hanya boleh terkait dengan satu anggota entitas B. Lalu one to many, setiap anggota entitas dapat dikaitkan dengan lebih dari satu anggota entitas B, tetapi tidak berlawanan. Yang ketiga, many to many, setiap entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas himpunan entitas B, dan demikian pula sebaliknya. Pengertian set hubungan yaitu kumpulan dari hubungan yang sejenis. Selanjutnya, fitur-fitur tambahan pada model entity relation, yaitu pertama batasan K. Batasan K ini dengan menerapkannya, maka dapat dipastikan bahwa hanya data-data yang sesuai dengan batasan tersebut saja yang dapat diisi. Lalu batasan partisipasi, batasan hubungan entitas menjelaskan bagaimana data itu berelasi. Batasan ini menentukan bagaimana berpartisipasi suatu entitas dengan relasinya pada entitas lain. Lalu jenis-jenis batasan partisipasi ada dua, yaitu partisipasi total, yang keberadaan suatu entitasnya itu tergantung pada hubungannya dengan entitas lain. Sedangkan partisipasi partial, keberadaan suatu entitasnya itu tidak tergantung pada hubungannya dengan entitas lain. Lalu weak entity atau entitas lemah, di mana keberadaan dari entitas tersebut tergantung dari keberadaan entitas lain. Entitas lemah karena tidak memiliki primary key. Weak entity selalu mempunyai batasan total partisipasi. Ini sesuai dengan tadi yang pengertiannya, yaitu suatu entitas yang tergantung pada hubungannya dengan entitas lain dengan entitas tempat bergantung atau identifying owner, atau itu entitas induknya gitu. Lalu hierarki kelas, yaitu proses pembentukan kelas yang dari kelas yang sudah ada disebut pewarisan. Nah, pewarisan inilah yang akan membentuk hierarki baru. Kelas dibagi menjadi dua, yaitu kelas super yang menjadi basis bagi pembentukan kelas lainnya. Maksudnya itu dia menjadi dasarnya gitu untuk pembentukan kelas lainnya gitu, basicnya. Lalu kelas sub yaitu kelas yang terbentuk. Nah, kelas yang terbentuk ini yaitu kelas yang sudah diwariskan dari kelas super ini, yang sudah dibuat dari yang sudah dilakukan proses pembentukan sehingga terjadi kelas sub atau kelas yang terbentuk gitu. Lalu agregasi digunakan pada saat kita perlu memodelkan apa saja yang terlibat dalam suatu himpunan relasi. Agregasi membolehkan kita untuk memperlakukan suatu himpunan relasi sebagai himpunan entitas untuk tujuan partisipasi dalam relasi yang lain. Nah, baiklah, itu saja hasil dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.